mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi besar junjunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya yang saya hormati Pak Yusef Gunawan selaku pelaksana kurikulum Disdik dan PMO PSP Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Kokapten Kabupaten Bogor Belajar ID Pak Anto Sugiri. Yang saya hormati juga tim GMT Kabupaten Bogor beserta merangkap sebagai panitia yang sangat hebat sekali dalam mewujudkan acara ini. Dan yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru hebat perwakilan dari 40 kecamatan yang siap mensukseskan aktivasi akun belajar ID dan menautkannya dengan SIM PKB. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya Santi Elis untuk memandu acara pemantapan materi kepada perwakilan 40 kecamatan untuk nanti ke depannya mensosialisasikan tentang akun belajar ID ini. Nanti akan dijelaskan oleh Kokapten Kabupaten Bogor. Adapun rangkaian acara pada acara ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga laporan Kokapten Kabupaten Bogor, yang keempat sambutan dari Dinas Pendidikan yang akan diwakili oleh Pak Yusef Gunawan, yang keempat doa dan tutup, kemudian dilanjutkan nanti ke pemaparan materi. Itu rangkaian acaranya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan melanjutkan ke acara yang pertama. Kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya agar lebih resmi lagi, mungkin kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, itulah Bapak Ibu lantunan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan tetap menumbuhkan jiwa patriotisme kita dan kita tetap bergerak di bidang kita masing-masing untuk terus memajukan pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu juga, mari kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu laporan dari Kokapten Belajar ID Kabupaten Bogor yang akan disampaikan oleh Pak Anto Sugiri. Kepada Pak Anto, saya persilahkan. Terima kasih Bu Santi. Tes, apakah terdengar suaranya? Terdengar Pak Anto. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Yusef Gunawan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Pak Yusef ini adalah orang yang di belakang layar suksesnya kegiatan kita, mulai dari webinar kemarin, ditambah dengan program ini yang alhamdulillah langsung di-ACC oleh Pak Kasih Kurikulum, yaitu Pak Dr. Didin. Ini adalah berkat campur tangan beliau. Jadi saya datang pertama kali adalah ke Pak Yusef, kemudian Pak Yusef meneruskan, alhamdulillah sampai sukses berjalan program kita yang sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Pak Yusef. Mudah-mudahan Pak Yusef selalu diberikan keberkahan dan kesehatan, dan juga selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Sebagai guru-guru di Kabupaten Bogor. Amin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman panitia sekaligus GMT. Ini ada 9 orang Pak, saya sampaikan dari panitia plus GMT ini merangkap. Alhamdulillah semuanya berjibaku bersama teman-teman semuanya, luar biasa, hebat-hebat semuanya ini. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman yang ada di PJ 40 kecamatan ini. Yang saya banggakan juga teman-teman dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Bogor. Dalam undangannya adalah ada 40 kecamatan. Saya ucapkan terima kasih dan kesediaannya, meskipun mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa konfirmasi, karena kami sudah diskusi percaya terhadap teman-teman yang 40 orang ini yang akan menjadi penanggung jawab di kecamatan masing-masing. Supaya teman-teman ketahui bahwa Dinas Pendidikan ini meminta kita aktivasi akun belajar ini 80%. Ini target yang sangat berat buat kita, tapi mudah-mudahan adanya teman-teman di kecamatan, kita bisa saling bersinergi, sehingga apa yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 80% bisa tercapai. Pak Yusef, izin saya melaporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan aktivasi dan pengembangan akun belajar ID secara masif di tingkat kecamatan, di mana panitianya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, kemudian komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Bogor, dan tim Google Master Trainer atau GMT Kabupaten Bogor. Kemudian sasarannya adalah kita mengaktifasi guru dan akun guru dan tenaga kependidikan di PAUD, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan yang ada di akun belajar ID. Kemudian target aktivasinya adalah 80%, karena kita sekarang masih ada di peringkat 391 secara nasional. Ini yang disampaikan ke Pak Sekdis dan Pak Kadis bahwa ini adalah peringkat yang sangat memalukan. Untuk itu kita mencoba mendongkrak dengan bantuan teman-teman di kecamatannya masing-masing. Kemudian Pak Yusef, perlu saya sampaikan, nanti kami sudah menyampaikan kemarin di SKB bersama dengan para pengawas. Alhamdulillah supportnya sangat luar biasa kepada kita semuanya, bahwa kami nanti tim PJ kecamatan itu akan mengadakan jadwal pendampingan bersama ibu bapak gurunya di kecamatannya masing-masing, di mana nanti kepala sekolah, kepala lembaga PAUD atau PKBM, operator, guru, itu nanti akan bersama-sama serempak mengaktifasi, mudah-mudahan lebih dari 80% secara akun gurunya. Ditambah nanti teman-teman PJ pun nanti akan mendampingi guru-guru yang lain untuk mengaktifasi akun dari siswa yang ada di kecamatannya masing-masing. Kemudian untuk jadwal kegiatan di kecamatan nanti Bapak kita akan briefing bersama-sama nanti setelah kegiatan resmi selesai. Nanti kami akan memaparkan bagaimana teknis di lapangan. Untuk jadwal nanti akan kami serahkan kepada masing-masing PJ. Insya Allah nanti sudah ngeling dengan pengawas dan K3S melalui bantuan dari Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kemudian yang saya harapkan semoga saya mengharapkan Bapak bisa membuka acara kegiatan ini dan tentunya memberikan arahan yang terbaik buat kita semuanya untuk mensuksesi aktivasi akun belajar di Kabupaten Bogor. Mungkin sementara hanya itu yang bisa saya laporkan, Pak. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan kita semuanya intinya memberikan motivasi yang terbaik buat kita semuanya dan membuka acara ini. Hanya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Anto yang sudah melaporkan bagaimana situasi aktivasi akun belajar ID ini, Pak Yusuf dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Kalau kemarin saya masih mendengar 380-an, ternyata kita sudah mundur lagi menjadi 391. Mudah-mudahan setelah dampak dari acara ini, nanti sebelum tanggal 12 Maret, seperti arahan dari Kemdikbudristek, untuk Kabupaten Bogor sudah ada penugasan. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan sekaligus membuka acara ini. Kepada Pak Yusuf Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman yang sangat luar biasa, antusias sekali. Saya terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih ke Pak Anto dan teman-teman dari program Guru Penggerak ya. Mungkin angkatan pertama atau angkatan keempat dan lain sebagainya, dan berikut juga teman-teman perwakilan tiap kecamatan yang sangat luar biasa. Kita langsung saja ya Bapak Ibu ya, terkait tentang aktivasi akun pembelajaran atau akun belajar ID. Nah, mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah tahu terkait tentang akun pembelajaran yang ada dalam surat edaran ya, nomor 37 ya, kalau nggak salah, nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran. Dan berikut juga ada yang namanya Persesjen ya, Persesjen nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penetapan dan data Dapodik untuk akun akses layanan pembelajaran. Berikut juga terakhir ada dari Kemendikbud ya, Direktorat Pendidik dan Tenaga Pendidikan, aktivasi layanan akun pembelajaran atau belajar ID. Itu kan terkait tentang pentingnya setiap pengawas atau kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mengaktifasi akun pembelajaran. Berikut juga saya pribadi dari dinas pun, saya memiliki akun dinas.co.id, maksudnya akun dinas pembelajaran lah. Seperti itu. Berikut juga saya juga punya satu lagi akun instruktur belajar ID. Jadi saya juga punya 2 akun, dan itu sudah terintegrasi dengan SIM PKB masing-masing ya. Nah, karena memang untuk akun belajar ID ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua, khususnya mungkin para guru ya, karena guru yang langsung mengimplementasikan pembelajaran secara daring ya. Karena kan memang untuk saat ini pembelajaran secara daring, dan itu tentunya sangat bermanfaat sekali gitu, karena fitur-fitur dalam aplikasi atau platform-platform dari akun belajar ID ini itu sangat luar biasa. Karena akun belajar ini juga kita bisa mengakses berbagai macam platform pembelajaran ya, baik itu mungkin asesmen dan lain sebagainya. Itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Dan memang saya pribadi ketika saya mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan akun belajar ID ya, khususnya untuk di program sekolah penggerak, karena awalnya ini kan di sekolah penggerak terlebih dahulu ya, fokus di sekolah penggerak terlebih dahulu, lalu setelah itu baru semua sekolah dilakukan sosialisasi tentang akun belajar ID. Nah, berikut juga sampai saat ini akun belajar ID di program sekolah penggerak dari jenjang PAUD, SD, dan SMP itu masih sangat kurang, masih 30%. Dalam arti gini, di situ sudah ada uploadnya. Berapa persen kepala sekolah yang sudah menggunakan akun belajar ID? Nah, lalu berapa persen pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah menggunakan akun belajar ID? Nah, berikut juga berapa persen peserta didik yang sudah menggunakan akun belajar ID. Dan yang paling rendah itu adalah akun peserta didik. Nah, yang ini belum tersosialisasikan. Nah, ini memang perlu untuk diberikan suatu
pemahaman lebih jauh terkait tentang akun belajar ID, dan saya ucapkan terima kasih mungkin dengan adanya acara-acara seperti ini akan lebih cepat gitu kan, akan lebih cepat sampai kepada guru-guru ya sebagai pengolah pembelajaran di satuan pendidikannya masing-masing, dan memang juga kalau nggak salah pengawas pembina lah, pengawas sekolah itu seperti itu juga sudah diberikan pemahaman atau penjelasan terkait tentang akun belajar ID ya, karena kan pengawas ini sebagai pemantau ya kan, memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan, baik itu kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di lingkup binaannya. Nah, berikut juga kalau kepala sekolah kan intinya memberikan layanan kepada guru-guru. Nah, kalau guru-guru memberikan layanan kepada peserta didik. Dan saya berharap nanti ketika memang sudah memahami akun belajar ID ini bisa di-sharingkan ya di dalam KKG, berikut juga mungkin juga diberikan sosialisasi kepada orang tua wali murid ya, supaya orang tua wali murid juga paham apa sih fungsi dan manfaat akun belajar ID ini. Jangan sampai kita tidak melakukan sosialisasi kepada orang tua murid, karena kan siswa itu butuh dampingan orang tua. Nah, diberikanlah pemahaman kepada orang tua wali murid ketika memang kita ingin mensosialisasikan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah supaya paham fungsi dan manfaat dari akun belajar ID, karena disitu sangat luar biasa sekali. Berikut juga tentang akun belajar ID, memang di Provinsi Jawa Barat saja Bapak Ibu ya, untuk penggunaan akun belajar ID Kabupaten Bogor juga amat sangat rendah gitu. Jadi bukan hanya secara nasional saja gitu ya, secara Provinsi Jawa Barat lah, jadi lingkupnya seperti itu ya, lingkup dalam PSP lah. Dari 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor ya memang ya 3 ke bawah. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini harus gencar lah kita untuk memberikan sosialisasi, walaupun memang dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, karena kita bisa menggunakan teknologi yang mana teknologi itu luar biasa. Dan saya yakin teman-teman semua juga di sini dari guru penggerak dan lain sebagainya melakukan Zoom meeting ini dengan menggunakan akun belajar ID juga, mungkin bisa ya itu ya. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan terkait tentang akun belajar ID, dan teman-teman semua tolong diperhatikan, disimak dengan baik-baik supaya nanti bisa disosialisasikan kembali di KKG-nya masing-masing atau di kecamatannya masing-masing ya, supaya cepat naik ranknya gitu kan. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Anto dan Bu Santi bahwasanya kita ada di posisi 300 sekian gitu kan. Ya, bagaimanapun kita harus ada perubahan ya, perubahan ketika sudah ada yang namanya sosialisasi seperti ini ya. Intinya ya meningkat ya, bukan meningkat ke bawah ya, tapi ke atas, ranknya makin kecil gitu. Jangan sampai makin turun gitu setelah diberikan sosialisasi atau pembinaan terkait tentang akun belajar ID. Nah, ini teman-teman di 40 kecamatan tetap semangat ya, diinformasikan kembali ke pengawasnya, atau lalu setelah itu adakan kegiatan baik itu secara Zoom meeting atau daring dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dengan apa yang tadi saya sampaikan. Saya buka ya kegiatan apa namanya, sosialisasi aktivasi akun pembelajaran atau belajar ID, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyimak. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum dipahami bisa ditanyakan langsung oleh teman-teman kepada narasumber yang nanti akan menjelaskan terkait tentang akun belajar ID. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusef Gunawan untuk sambutannya dan sudah dibuka juga oleh beliau. Satu lagi Pak, jangan bosan juga memfasilitasi kami, karena yang saya rasakan kalau tidak ada tekanan dari atas juga
susah sekali untuk menggerakkan kita yang ada di bawah. Kemudian juga terima kasih juga sudah diingatkan bahwa kita sebagai guru ada kewajiban untuk mensosialisasikan ke peserta didik juga, karena peserta didik juga sudah difasilitasi oleh Kemdikbud untuk segera mengaktifkan akun belajar ID itu. Jadi nambah lagi ya teman-teman. Baik, untuk acara pembukaan secara seremonial, sebenarnya sambutan dari Bapak dan pembukaan dari Bapak juga merupakan yang terakhir. Tapi nanti setelah acara ini saya tutup dulu, nanti saya akan berikan ke moderator untuk menyampaikan materi dari narasumber dan nanti untuk sesi tanya jawab juga. Atau sebelumnya, mumpung ada Pak Yusef, mungkin Pak Anto ada yang mau ditanyakan, ini mumpung ada orang bisnisnya atau dari teman-teman, jadi sebelum ke materi ini mengenai teknis atau apa gitu, jadi biar bisa mendengar oleh teman-teman yang ada di 40 kecamatan. Boleh kan Pak Yusef, misalnya kalau ada dua penanya nih, mumpung ada silakan. Dua ada pejabatnya. Ada tidak teman-teman yang ingin disampaikan? Saya hitung sampai 3 ya, kalau tidak ada saya tutup saja. 1. Oh ada, Pak Jainal Abidin, udah mengangkat tangan. Oke, silakan Pak Jainal Abidin. Ini di luar tadi acara ya Pak, tidak apa ya Pak? Tidak apa ya Pak? Ya silakan Iya. Pak Jainal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Pak Yusef, aku minta ini aja sih, minta support aja buat teman-teman. Ini kan nanti teman-teman penanggung jawab ini tuh akan akan menjadi penanggung jawab, akan menjadi motornya nanti di kecamatannya. Kecamatannya kalau bisa tolong konfirmasi perkuatlah gitu ke pengawas dengan pihak K3S-nya supaya teman-teman yang penanggung jawab ini dikasih support, difasilitasi. Ya setidaknya mungkin ya ada uang lelahnya lah seperti itu. Mungkin kalau instruksi dari Dinas Pendidikan itu lebih lanjut kepada pengawas atau K3S mohon difasilitasi untuk mereka teman-teman penanggung jawab ini bekerja atau menyelesaikan progresnya dan sebagainya. Saya yakin mungkin akan lebih didengar daripada kami nanti teman-teman penanggung jawab datang ke pengawas atau ke K3S untuk menyampaikan kegiatan ini. Seperti itu aja sih Pak Yusef, terima kasih. Oke, baik. Begini ya, mungkin saya sedikit jawab ya Pak Anto ya. Sebenarnya bukan jawaban ya. Baik, karena kita melihat bahwasanya visi pendidikan kita itu kan visinya gotong royong ya, saling kolaborasi ya. Jadi segala suatu program itu kan harus saling bergotong royong dan saling berkolaborasi agar setiap program itu bisa berjalan dengan lancar dan setiap program itu bisa tersampaikan dengan cepat. Nah, karena prinsip gotong royong memang harus direalisasikan khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Nah, berikut juga untuk kelancaran ya sosialisasi kepada guru-guru ya, kepala sekolah, studi dan lain sebagainya di tiap kecamatan tentunya memang perlu adanya kolaborasi. Seperti halnya dari dinas ya, dari unsur pengawas, dari unsur K3S, dan berikut juga Bapak Ibu guru sebagai penanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terkait tentang akun belajar ID. Nah, mungkin gini nanti juga saya akan komunikasikan lagi dengan Dinas Pendidikan Bogor ya terkait tentang supaya para pengawas atau K3S ini mensupport kegiatan teman-teman untuk melakukan pengimbasan ya atau mungkin melakukan sosialisasi ke teman-teman yang lain yang ada di tiap kecamatan tentang akun belajar ID atau aktivasi akun belajar ID dan lain sebagainya. Nah, seperti hal yang saya sampaikan gitu Bapak Ibu, di PSP saja belum 100% gitu ya, yang notabene sekolahnya hanya kisaran 78 sekolah gitu ya. Apalagi ya dengan jumlah banyak banget di 40 kecamatan itu 1.500 tugas lebih ya. Amat luas gitu. Untuk yang SD saja kan sekolahnya itu hampir 1.800-an ya. Yang SD negeri maupun swasta. Itu baru jumlah SD-nya saja, belum jumlah gurunya.
atau jumlah peserta didiknya dan kepala sekolah itu luar biasa. Dan saya percaya teman-teman bisa melaksanakan itu dengan sebaik mungkin, ya. Intinya berproses ya, pelan-pelan gitu ya. Dan itu pasti akan apa ya, akan berjalan dengan lancar lah kalau seandainya kita semua gotong royong gitu ya, gotong royong saling berkolaborasi untuk program aktivasi akun belajar ID tersebut ya. Nah, tentunya nanti ketika melakukan sosialisasi, teman-teman berikan juga tuh manfaatnya apa ya akun belajar ID ini. Nah, terus sama ketika saya mengikuti kegiatan seminar nasional Bapak Ibu, seminar nasional di Jakarta. Nah, saat ini ketika kita mau ikut seminar aja di dinas itu di pemerintahan lah, di pemerintahan itu kita diberikan link akun belajar ini apa. Nah, itu sangat penting loh ya. Tahun lalu saya diundang di seminar nasional dari kementerian. Nah, itu tanyakan akun belajar ini apa. Jadi kita harus memasukkan akun belajar ID untuk saat ini seperti itu. Ketika apalagi mungkin Bapak Ibu aktif nih dalam kegiatan-kegiatan di luar Dinas Pendidikan Bogor gitu kan, ke kementerian, itu nanti akan ditanyakan akun belajar ini apa. Nah, ini maka dari itu penting sekali akun belajar ini. Apalagi saat ini harus terintegrasi dengan SIM PKB ya. Nah, ini harus benar-benar teman-teman tahu gitulah intinya. Sebelum teman-teman melakukan sosialisasi, teman-teman harus sudah menggunakan akun belajar ID dan sudah terintegrasi dengan si PKB masing-masing supaya nanti bisa diberikan contohnya seperti ini loh. Nah, langkah-langkahnya juga harus dijelaskan bagaimana proses mengintegrasikan antara akun belajar ID dengan SIM PKB dan lain sebagainya. Intinya teman-teman pasti bisa, semangat terus ya. Saya yakin Kabupaten Bogor akan lebih baik lagi peringkatnya ya, dan berikut juga mutu kualitas pendidikannya akan lebih baik lagi walaupun dalam pembelajaran secara daring atau blended learning dan lain sebagainya. Mungkin itu aja ya Pak Jenal ya. Terima kasih Pak Yusef. Ini di sini kan guru-gurunya guru-guru pilihan yang 42 kecamatan ini. Saya juga percaya bahwa penanggung jawab yang di 42 kecamatan ini pasti totalitas untuk menyelesaikan progres. Terima kasih Pak Yusef. Iya. Baik Bapak Ibu, sepertinya tidak ada lagi yang mengangkat tangan, jadi cukup dari Pak Jenal. Terima kasih supportnya juga Pak, jangan bosan memberikan support kepada kami. Oke, untuk melanjutkan ke acara berikutnya nanti Pak Yusef apabila ingin menyaksikan materi silahkan boleh bergabung, tapi bila ada kegiatan yang lainnya setelah acara ditutup saya persilahkan untuk mengikuti acara kegiatan lainnya. Oke, Bapak Ibu, rangkaian acara untuk pembukaan secara seremonial untuk aktivasi akun belajar ID. Untuk langkah-langkah acaranya sudah kita tadi sampaikan bersama. Dan yang terakhir saya akan menutup untuk acara ini terlebih dahulu. Sebelumnya untuk selanjutnya nanti saya akan serahkan kepada Pak Yogi sebagai moderator untuk pemateri menyampaikan materinya. Untuk menutup acara ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan dan dampaknya juga akan segera terasa dan bisa memberikan manfaat untuk semua. Baik, kita baca doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pak Ibu, saya undur diri sebagai pembawa acara untuk pembukaan. Mohon maaf apabila ada perilaku atau kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Santi. Ya, Pak Yogi, mangga diambil alih untuk penyampaian materinya. Pak Yogi. Oke. Iya Bu, iya Bu, sebentar Bu. Siap. Pak Yogi, saya serahkan ke Bapak ya. Oh, siap Bu. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu suaranya jelas ya? Pak Solah mungkin suaranya jelas Pak? Jelas Pak Yogi, jelas. Ya? Clear Pak Yogi, clear. Jelas Pak. Oke, terima kasih kepada Bu Sandri Elis yang telah memberikan waktunya kepada saya. Mungkin teman. Ada yang disayang belakang. Iya nih, anak biasa suka ikut kalau di rumah, kebetulan saya ini lagi WFH gitu. Mungkin langsung saja ya Pak Anto ya, kita langsung serahkan penjelasan materi yang nanti teman-teman PJ dari tiap kecamatan akan sampaikan lagi ke timnya di kecamatan, nanti akan langsung disampaikan oleh Bu Anissa mungkin lengkapnya gitu ya. Ya. Bu Anis, siap Bu. Siap. Oke, Ya, Anis bukannya lagi di BJP. Selanjutnya, Ya, jadi silakan offline. Bu Anis, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Yogi atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan yang berbahagia dan insya Allah sehat selalu ya. Bagi pejuang SI, maaf BJB-nya offline ya. Jadi balik kanan saja Ya, dari kemarin. Untuk efisiensi waktu, saya akan memberikan sedikit gambaran. Insya Allah, Bapak Ibu yang di sini sudah paham untuk aktivasi ataupun menautkan ke SSO, menautkan ke SIM PKB sebagai single sign-on. Izinkan saya share screen. Nanti ini materi juga akan kami bagikan. Jadi tenang saja, mau diedit-edit oleh Bapak Ibu, mangga. Bu Nisa, berarti ini materi buat nanti kami sosialisasi di kecamatan ya? Ya. Betul. Jadi silakan nanti mau dipasang foto Bapak Ibu, senarsis mungkin juga mangga. Headset di mana ya? Agenda hari ini Punya headset nggak? kita akan Ya, bahas tentang aktivasi akun belajar, reset akun belajar, dan menautkan akun belajar sebagai SSO di SIM PKB. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin tahu lebih jelas tentang akun belajar, bisa akses di webnya langsung, Belajar ID. Nah, untuk pemanfaatannya, akun belajar itu bisa untuk apa saja, ini juga sudah disediakan di belajardimanassaja.revoindonesia.com. Nah, dasar hukumnya ini nggak usah saya bacakan karena tadi udah disebut Pak Yusef, udah disampaikan ya. Jadi intinya akun belajar ini sudah ada dari tahun 2021. Di GMT, kalau yang ikut kegiatan GMT, pasti sedikit banyaknya sudah melakukan pengimbasan untuk aktivasi akun belajar. Cuman walaupun kita sudah mengantongi surat dirjen ini, karena banyak yang merasa, bahkan pengawas ya, itu banyak yang merasa surat itu tidak dari dinas. Jadi sok mangga gerak sendiri, padahal kita nggak gerak pun nggak ada hubungannya sama kita kalau kita mau berpikir egois ya. Jadi yang penting kita tahu infonya, kita pakai buat sendiri, itu kan cukup. Tapi kan hati nurani nggak bisa seperti itu. Jadi kita tetap pengen bantuin rekan-rekan di sekitar kita, khususnya di Kabupaten Bogor secara umumnya untuk aktivasi akun. Saya sudah dari 2021 coba nembus ke berbagai lini, susah sekali, bahkan ke pengawas sendiri, ke kantor Koryandik juga susah karena tidak ada surat dari dinas. Nah, surat dari dinas baru goal tahun 2022, hello 1 tahun ini. Dan banyak akun yang sudah expired. Jadi insya Allah, tapi untuk yang masa sekarang, akunnya sudah diperbarui semua, dan jangan heran jika nanti akun yang sudah diaktifasi dengan akun yang baru itu berbeda. Berarti kalau berbeda gimana? Berarti Bapak Ibu bisa punya 2 akun. Karena ada kejadian, 1 orang guru punya akun 2. Kenapa? Ya karena dari dulu sudah aktivasi, terus ketika perbaikan akun di awal ajaran baru ini, sekalian
launching yang TK ya, PAUD dan TK, itu ternyata akunnya berubah, dapat yang baru lagi. Nah itu double, dapat akun belajarnya double. Manfaatnya banyak. Sebenarnya dasarnya pemerintah Kemendikbud mengeluarkan akun belajar ID ini pengen adanya migrasi akun. Kita sih tunggu proses. Mungkin ke depannya nanti semua akun yang akan kita pakai itu akun belajar ID semua. Untuk sementara saat ini hanya ke SIM PKB dan platform Merdeka Mengajar. Nah, tahun 2021 itu cara memperoleh akun belajar itu hanya satu, melalui operator sekolah dengan mendownload akun melalui laman pd.data.kemdikbud.go.id. Ini pakai akun sekolah. Nanti di menu ada unduh akun. Ini insya Allah para operator sudah bisa. Nanti kalau ada yang masih bingung, bisalah kita simulasikan. Nggak butuh waktu lama sebenarnya. Jadi kalau melalui PD Data Kemdikbud ini ada 3 jenis akun admin, PTK, dan siswa. Siswa untuk SD itu hanya kelas 6. SMP sejauh ini yang saya tahu masih proses penerbitan akun untuk kelas 7. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Jadi sementara kelas 7 itu pakai akunnya SD ketika dia di kelas 6. Nah, PTK semua guru yang masuk Dapodik insya Allah punya. Bagaimana yang belum punya Dapodik nanti bisa mengajukan. Ada link untuk ajukan. Saya sendiri belum nyoba sih. Kali aja nanti Bapak Ibu coba dan bisa berhasil. Sedangkan akun admin itu hanya dimiliki KS atau TU. Jadi bedanya nanti @admin dan @guru SD gitu. Admin kemarin ada pengawas yang bertanya keistimewaannya akun admin apa? Beliau berpikir bahwa akun admin itu bisa mengintervensi akun di bawahnya. Jadi kalau kepala sekolah itu kan bawahannya ada guru, beberapa guru. Nah, beliau berharap ketika punya akun admin itu bisa melihat aktivitas guru-guru di bawahnya. Padahal keistimewaannya akun admin di sini hanya bisa membantu untuk reset password akun PTK dan akun siswa. Cara lainnya gimana? Cara lainnya biar operatornya nggak diriwehkan, nggak diganggu, silakan Bapak Ibu arahkan mereka ke laman belajar.id. Ini nggak perlu bantuan nggak perlu bantuan admin atau operator. Mereka bisa mencari akunnya masing-masing, baik siswa maupun guru. Caranya bagaimana? Masuk ke laman belajar.id, nanti tampilannya akan seperti ini. Nama lengkapnya, nama ibu kandung, tipe pengguna ini nanti ada 2, sebagai peserta didik dan sebagai pendidik, PTK, tanggal lahirnya, dan NPSN sekolah. Nanti lakukan periksa akun. Kalau periksa akun di situ akun ternyata belum aktif, memang belum diaktifkan ya, itu nanti ada 2 pilihan, mau dikirim passwordnya lewat email atau mau lewat SMS. Jadi ada nomor HP yang di situ kan kalau di Dapodik kita ngisi nomor HP ya. Nomor HP-nya itu sesuai yang ada di Dapodik. Tapi kalau email masih bisa kita ganti. Misal email yang di Dapodik itu udah expired, udah nggak bisa dibuka atau lupa password lah. Bisa diperbarui pakai email yang baru. Nanti akan terkirim ke sana beserta link untuk aktivasi. Ada tutorialnya, saya cantumkan di sini juga. Jadi nanti bisa dibuka-buka lagi ketika Bapak Ibu lupa. Nah, ini untuk pengajuan akun, ada linknya. Nanti bisa dicoba, saya sendiri belum nyoba karena semua guru di saya punya akun belajar. Nah, untuk reset password bagi siswa dan guru, ini hanya bagi siswa dan guru. Bagaimana dengan admin ketika lupa password atau keblokir? Admin, nanti kita bahas setelah ini khusus siswa dan guru.
bisa direset menggunakan akun admin atau akun kepala sekolah atau TU-nya. Login ke Google sebagai admin, nanti ada di menu titik 9. Nanti kita simulasikan langsung. Ini saya cantumkan juga YouTube-nya buat ke bawah. Soalnya kemarin kita peserta 1000, pertanyaannya hampir sama semua. Satunya nanya aktivasi, baru kita simulasikan, sudah nanya lagi, Bu, cara aktivasi gimana? Jadi ini kemarin bikin tutorial juga dadakan, tapi insya Allah membantu mengurangi banyaknya pertanyaan. Nah, kalau reset akun admin, ini bisa telepon ke 177, tapi susah dihubungi 177 itu. Cara terakhir menggunakan ini, email ke pengaduan@pemdikbud.go.id dengan mencantumkan ini semua. Kalau Bapak Ibu tidak mencantumkan ini, nanti balasannya akan silahkan isi sesuai ini. Gitu. Jadi lama lagi. Padahal kita menunggu balasan saja bisa lebih dari 1 minggu. Paling cepat itu 1 minggu untuk reset admin. Nah, untuk cara integrasi gampang. Ini masuk ke laman SIM PKB. Nanti di pojok kanan atas kan ada profil kita, pilih ganti kata sandi, integrasi layanan, masukkan email akun belajar kita. Ini juga sudah saya cantumkan linknya, paling nanti habis ini kita simulasi ya. Bagaimana progres di Kabupaten Bogor, khususnya di sekolah sendiri, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Di kecamatan Bapak Ibu itu, misal di Kabupaten Bogor, ini nanti bisa dilihat, kita bisa langsung lihat. Kayaknya sih kalau di Zoom harus stop share. Nah, saya ulangi share screen-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengecek di Jawa Barat itu udah aktivasi berapa sih kalau yang Kabupaten Bogornya. Ini bisa dicek di sini. Kabupaten Bogor, tapi tidak bisa mencari kecamatannya. Jadi nanti yang ada, misal ini jenjang, kita pilih tipe akunnya PTK teacher, guru. Kalau PTK admin berarti kepala sekolah dan TU. PTK others kurang tahu nih, saya belum pernah nih. Nah, jenjangnya kita cari yang SD, misal. Nah, ini kita SD untuk guru, alhamdulillah sudah 37%, tapi untuk siswa belum. Nah, kita ke bawah, ini bisa lihat, bisa dicari nggak sih? Nggak bisa ya. Jadi kita cari satu persatu SD kita. Ada 1808. Ini ada SD Cibinong 4 sudah 100% untuk akun gurunya. Bagaimana dengan akun siswanya? Kurang tahu. Gitu. Nah, ini bisa dicek. Nah, ada yang belum. Citra Indah Sukamaju nih, Bu Santi. Kurang 1 orang, baru 96,43. Dari 28 akun baru aktivasi 27. Ini nanti kelihatan di sini. Kalau Bapak Ibu mau nyari SD-nya sendiri atau operator sekolah nanti diminta mencari nama sekolahnya masing-masing, silahkan. Kayaknya nggak bisa nyari langsung nama sekolah ya Pak Yogi ya? Di-download, Bu. Oh, harus di-download dulu? Download dulu, paling nanti baru di-search ya? gitu ya, biasa, kayak gitu. Berarti bisa nanti ngecek masing-masing sekolah di satu kecamatannya. Sudah berapa persen nih untuk akun PPK? Jadi gitu. Nah, saya simulasikan tidak perlu lama-lama ya untuk download akun. Download akun lewat laman pd.data.pemdikbud.go.id ini bagi operator. Kalau guru nggak bisa karena dia nggak pegang akun sekolah. Nah ini kalau operator kan pasti punya nih akunnya. Kita login. Rada lama kalau pagi. Nah, di sini ada unduh akun Bapak Ibu.
unduh akun. Oh, di sini sudah tidak ada akun admin ternyata. Jadi hanya ada akun peserta didik dan PTK. Silahkan download. Nanti kalau mau mendownloadkan guru-guru. Tapi kalau mau mengajarkan guru-guru untuk mandiri, berarti arahkan ke laman belajar.id. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akun admin masuk ke PTK, Bu Nis. Oh, akun admin sekarang masuk ke PTK. Kalau Iya, kemarin ketika kan diunduh sebelumnya, itu ada admin, ada guru. oh siap. Kalau sebelumnya itu kan terpisah. Berarti sekarang digabung ya. Oke. Hati-hati akun admin ataupun kalau Bapak Ibu membantu aktivasi guru-guru, usahakan tetap passwordnya berbeda. Biasanya NPSN sekolah, sama semua gitu kan. Itu nanti ada yang akan terblokir korbannya. Kalau yang udah satu sekolah sama semua, korbannya di kepala sekolah. Akun kepala sekolah tidak bisa dibuka dan harus minta reset ke pengaduan. Jadi lama lagi. Nah, ini ke sini. Jadi silahkan nanti ketika periksa akun di bawah akan ada tampilan 2 pilihan. Jadi yang perlu Bapak Ibu tekankan di sini ini bukan aktivasi. Kemarin banyak yang blundernya dikira ini untuk aktivasi, padahal ini hanya sebatas mencari akun. Bagi yang belum tahu akun belajar saya tuh apa, saya mau minta operator sibuk ngurusin bos lah, rapat atau apa gitu kan. Kalau dulu belum difasilitasi seperti ini, jadi benar-benar harus mengandalkan operator. Kalau sekarang enggak. Jadi silahkan arahkan mau siswa, mau guru, arahkan ke sini. Nanti setelah periksa akun, akan ada muncul 2 menu, bisa dikirim melalui email, bisa dikirim melalui melalui nomor HP. SMS ya. SMS. Asal nomornya masih aktif. Takutnya yang terdaftar di Dapodik nomornya nomor yang lama atau udah mati gitu kan. WA-nya masih bisa tapi SMS sudah nggak bisa. Misalnya seperti itu. Nah, ini cara aktivasi. Terus bagaimana dengan reset? Kalau reset, ini saya hentikan dulu. Saya masuk pakai akun admin. Bentar. Reset password untuk guru dan siswa itu bisa pakai akun kepala sekolah. Dan itu berlaku untuk 1 kabupaten. Jadi ketika saya pakai akun kepala sekolah, saya bisa buka atau meresetkan password milik Pak Arif, walaupun beda kecamatan. Jadi kita pastikan kita masuk dulu ke akun admin@admin.sd.belajar.id. Kalau sudah, kita masuk ke titik 9 ini, kita pilih ke bawah, ada admin. Nah, kita diminta masukkan password. Kalau sudah akan muncul, nah, konsol admin. Tampilannya seperti ini. Tinggal kita ketikkan akun siapa nih yang mau direset. Misal akunnya Pak Anto Sugiri. Kita udah tahu nama lengkapnya. Ternyata nama lengkap ini yang namanya Pak Anto Sugiri ini banyak misalnya. Kalau cuma 1 sudah pasti ini milik Pak Anto. Tapi kalau banyak misal siapa ya nama yang suka Pak Supri, coba ya Pak Supriyadi. Banyak nggak ya Pak Supriyadi? Tapi beda-beda sih, ada Asep, ada Cecep. Jadi biasanya yang namanya sama Suryani. Ai Suryani ini ada 2. Kita mau reset nggak asal reset, tapi harus pastikan yang akan kita reset ini benar. Berarti caranya gimana? Kita klik dulu yang Ai Suryani pertama. Pastikan dengan ini nih, pusat biaya. NPSN-nya sudah sama belum dengan pusat biaya di sini? Kalau sudah sama, berarti memang itu yang akan kita tuju, akan kita reset. Tinggal kita reset sandi. Tampilannya gimana? Nah, buat sandi secara otomatis. Kita reset, nanti akan muncul sandinya, kita copy, kirimkan ke guru,
tersebut. Setiap reset sandi berarti harus diulang untuk aktivasinya. Mulai lagi seperti awal, aktivasi ulang. Gitu. Kalau aktivasi kan sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi nyari, ini udah langsung reset, aktivasinya lupa. Kalau aktivasi insya Allah udah pada ahli, percaya deh saya. Kalau aktivasi, ini reset udah selesai. Reset itu pun ada 2 sebenarnya, saya baru tahu dari kemarin dari operator SMP, Bu, reset sandi itu sebenarnya tidak harus pakai akun admin. Pakai lupa password seperti kalau masuk ke Gmail. Jadi misal di sini ada menu masuk yang tadi tuh kita coba logout dulu. Nah, ini kan masuk lagi berikutnya. Nah, ini kan ada lupa sandi ya, Bapak Ibu. Ini bisa dipakai. Terus akan terkirim kemana? Akan terkirim ke akun pribadi yang terdaftar di Dapodik. Dapodik kita kan ada email tuh yang buat info GTK ya kalau nggak salah. Nah, itu masuk ke sini, masuk ke situ. Jadi password yang baru masuk ke situ. Boleh deh dicoba. Ada yang sudah nyoba soalnya. Saya sendiri nggak mau nyoba-nyoba karena apa? Harus ganti password lagi. Password yang sudah dipakai kemarin tidak bisa dipakai lagi. Jadi harus ganti lagi, harus mikir sandi yang baru lagi. Itu ada 2 cara reset sandi, 2 cara nyari akun. Nah, kalau yang aktivasi insya Allah Bapak Ibu sudah tahu. Jadi atau perlu tetap perlu disimulasikan. Nggak perlu kali ya? Halo. Perlu Bu, perlu. Oh perlu, tetap perlu. Nah kalau yang lewat laptop itu sebenarnya gampang, cuman ke sini ke pojok kanan atas yang akun ini, terus tambah add another account. Jadi seperti mau buat email baru, masukkan emailnya, terus di next, nanti masukkan password, nanti disuruh membuat password yang baru dan tidak boleh digunakan dalam platform apapun. Jadi nggak boleh kalau biasanya udah 1 sandi buat macam-macam, itu nggak bisa. Akan terblokir nanti akunnya Bapak Ibu. Jadi usahakan cari password yang gampang diingat, tapi tidak pasaran gitu, tidak biasa dipakai. Itu gampang sebenarnya kalau untuk aktivasi. Atau boleh masuk ke mail.google.com, itu bisa. Di HP pun kan sama, juga ada tambahan add another account. Tapi saran saya kalau mau aktivasi mendingan di laptop. Kalau di laptop suka masih tersimpan, tahu punya saya 1 akun, wassalam, untuk resetnya nggak bisa, nyari history ya, history yang di HP juga nggak ketemu. Jadi ya udah wassalam lah. Itu untuk reset, untuk aktivasi udah, cara mencari sudah, yang terakhir cara menautkan ke SIM PKB. Tugas kita minta tolong ke Bapak Ibu PJ di kecamatan itu hanya sampai ke aktivasi, hanya sampai ke menautkan akun. Jadi tidak sampai menjelaskan nanti manfaatnya buat ini. Nanti ada sesi lanjutan kata Pak Kasih ya. Nanti ada kita bikin agenda lain katanya. Jadi untuk saat ini kita hanya mengejar target persentasenya meningkat. Kita masuk dulu ke SIM PKB. SIM PKB. Saya ganti Chrome. Chrome-nya harus ganti, pakai Chrome sendiri. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita buka dulu SIM PKB. Bapak Ibu pasti akan banyak pertanyaan, Bu, lupa akun SIM PKB-nya.
Bu, lupa passwordnya, terus saya harus kemana? Kalau peserta lupa akun ini bisa dicari di laman SIM PKB yang bagian pencarian akun, ada ya? Terus nanti ketemu nomornya, atau bisa langsung minta reset ke ketua komunitasnya. Di tiap kecamatan kan ada 2 ketua, ketua komunitas kelas atas dan ketua komunitas kelas bawah. Jadi bisa minta diresetkan. Saya coba masuk, masih pakai akun SIM PKB yang dengan nomor UKG 2000 sekian-sekian. Nah, cara menautannya, Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan, yang nama kita masing-masing, ada fotonya, kita klik, ada ganti kata sandi, kita klik lagi. Nah, di sini ada integrasi layanan. Kita pilih, nah, kalau yang belum tertaut, pasti akan tulisannya tautkan. Karena punya saya sudah saya tautkan, jadi tulisannya seperti ini, munculnya menu hapus. Jadi kalau saya hapus, saya ulangi tautkan lagi bisa. Yang kebanyakan tidak muncul akun belajarnya itu kalau menautkannya lewat HP. Jadi menautkan lewat HP, sedangkan akun yang muncul di HP masing-masing itu baru akun Gmail. Terus gimana? Di situ nanti ada pilihan tambahkan akun lainnya. Sama, masuk lagi ke akun yang belajar.id. Banyaknya yang nggak teliti di situ. Jadi intinya harus, kalau saya lebih sering saya arahkan untuk aktivasi ataupun menautkan itu enak dari laptop. Karena HP itu tampilannya macam-macam. Ada yang bahkan tidak muncul add another account, itu nggak muncul. Jadi alhasil nggak tahu Bu, saya nggak bisa ngoprek HP Ibu kemarin di sekolahan juga kayak gitu. Jadi coba deh pakai laptop. Ternyata di laptop lebih praktis, lebih gampang. Itu saja materinya dari saya. Insya Allah tutorialnya ada di materi PowerPoint tadi, dan nanti akan saya share di di grup. Atau sebenarnya kita sudah menyiapkan drive bersama, tapi khawatirnya masih banyak yang bingung, jadi nanti kita share di grup aja deh. Itu saja Pak Yogi dari saya. Mungkin nanti ada teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak, berarti pulang cepat. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan nggak sih? Takutnya kecepatan. Kepada Bu Anissa yang telah menyampaikan materi tadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua nih sebagai penanggung jawab, kira-kira yang nanti akan disampaikan ya seperti itu ya ke teman-teman di kecamatan gitu. Intinya setiap guru mengaktifkan terus menautkan ke SIM PKB-nya masing-masing gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum punya SIM PKB, akun SIM PKB atau gimana gitu, nanti kita sediain ini sekalian Bu Anissa mungkin ya tutorial yang tadi Bu Anissa kan belum jelasin tuh kalau mau nyari akun SIM PKB-nya gimana gitu. Nanti bisa ditambahin lah mungkin kalau ada yang belum punya gitu. Tapi kayaknya sih udah punya semua sih guru-guru. Apalagi sekarang lagi rame PPG kan ya, siapa tahu ada yang dapat undangan gitu. Nah, dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan kepada materi yang tadi disampaikan oleh Bu Anissa, mungkin langsung Pak Yogi. Jawab aja ya. Ya, Pak Salah, silakan. Gimana Pak? Izin. Mohon maaf nih sambil mengajar teman. Jadi sebelum ke sesi pertanyaan, saya mau nambahin ke sesi teknis ya. Teknis bagaimana nanti teman-teman di kecamatan mengkoordinasikan terkait dengan kegiatan ini gitu. Kalau dari obrolan kami di tim GMT dan juga KBGP, sementara ini opsinya yang paling memungkinkan adalah teman-teman dari PJ masing-masing kecamatan bisa menginventarisir dulu siapa koordinator pada tingkat levelnya. Kan karena kita cakupannya dari SD, SMP, SMA gitu ya. Di kecamatan kita banyak banget sekolahnya itu. Nggak mungkin kita datangin satu-satu juga kan. Makanya hal ini kita tawarkannya sementara ini yang bisa kita lakukan adalah
boleh diinventarisir dulu koordinator masing-masing level tadi dari TK siapa nih operatornya, kemudian SD, SMP dan juga SMA siapa gitu. Bisa nanti 1 atau 2 orang jadi ada tim kecil lagi. Kemudian tim kecil itu kalau suatu saat ingin dikumpulkan bisa nanti menghubungi PJ wilayahnya. Jadi kami para GMT ini sudah dibagi tugas Ibu Bapak sekalian. Untuk Bogor Selatan dengan 9 kecamatan itu ya, 9 atau 8 kecamatan tuh. Kebetulan dengan saya. Jadi nanti kalau teman-teman yang di di kecamatannya sudah siap mau mengadakan pertemuan, butuh pendampingan, boleh nanti untuk wilayah Bogor Selatan ada Cigombong, kemudian Cijeruk, Caringin dan seterusnya sampai Cisarua dan Ciamas ya, Taman Sari kalau gitu ya. Kalau mau ada pendampingan boleh hubungi saya kalau memang memungkinkan nanti bisa turun ke lapangan. Kalau tidak memungkinkan ya nanti kita bisa lakukan secara hybrid gitu. Jadi teman-teman ngumpul di satu tempat, nanti saya bisa mendampinginya dari via online seperti itu. Atau dengan opsi yang lain kalau memungkinkan ya kita bisa ketemu di satu titik mana gitu. Nah, dari koordinator-koordinator masing-masing level itulah yang nantinya mereka akan mengkomunikasikan dengan komunitas di levelnya gitu. Jadi mereka kan biasanya punya komunitas ya, SD punya komunitas, SMP juga punya komunitas. Nah, mereka saling saling mengkomunikasikan lah bagaimana tingkat aktivasi di sekolahnya masing-masing. Jadi penanganannya ini secara berjenjang. Seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, ada kegotong royongannya jadi semakin terlihat. Karena nggak mungkin juga kita mencapai tanggal 12 Maret gitu ya, menjangkau semua sekolah. Apalagi teman-teman dari GMT atau dari KBGP ini juga terbatas kemampuannya kan. Cuma ada 8 atau 9 orang. Nah, makanya kita minta bantuan dengan teman-teman dari masing-masing kecamatan yang 40 ini untuk kemudian bikin tim lagi di bawahnya sesuai dengan levelnya. Nanti koordinator levelnya itulah yang mengkoordinasikan di wilayahnya masing-masing. Sehingga akan lebih cepat, lebih masif dalam pengkondisiannya. Dan nantinya masing-masing kecamatan akan kita buatkan link progresnya biar kita bisa sama-sama pantau seperti apa progres kemajuan aktivasi akun belajar ID di kecamatan. Seperti itu sementara dari saya. Kalau nanti ada yang mau dielaborasi boleh terkait dengan teknis aktivasi nanti ke Bu Nisa. Kalau terkait dengan teknis nanti di lapangan mau seperti apa boleh kita diskusikan sama-sama lah gitu. Terima kasih Pak Yogi. Mau nggak teman-teman? Ya, terima kasih Pak Solah atas penjelasannya. Langsung saja mungkin ya Bu Anis ke pertanyaan yang tadi tentang materi ya, terkait materi ya. Nanti Boleh. kalau misalkan teknisnya mungkin Pak Ketua akan menambahkan nanti di akhir setelah sesi tanya jawab ini kayaknya. Oke, teman-teman silakan. Jika ada yang mau bertanya ya Pak Yogi ya. Sebelum ke teknis Bu Indri mau nanya tuh. Iya Bu Indri silakan Bu. Mana ya ini? Terima kasih Pak Yogi, Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan pertama, kalau misalnya si guru tersebut sudah mengaktifkan akun belajarnya, kemudian tadi kan kata Bu Nisa mungkin nanti ada perubahan akun ya. Ya, si guru tersebut apakah harus mengaktifkan lagi yang kedua? Atau tidak harus karena yang satu sudah diaktifkan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika si guru ini tidak tahu akun belajarnya apa, kemudian tidak mau merepotkan operator, tadi kan Bu Anissa bilang cari di laman belajar.id ya. Nah, kemudian setelah mungkin nanti si guru tersebut masuk ke laman tersebut, nah kan nanti dikirim passwordnya itu lewat email atau lewat SMS. Nah, yang jadi masalah ketika misalnya emailnya sudah tidak aktif atau misalnya nomor teleponnya tidak aktif, berarti kan harus diganti dulu. Iya. Nah, berarti harus ke Dapodik lagi gitu, mau ganti atau gimana? Enggak, di situ langsung ada di email itu bisa diganti langsung.
Oke, Ya, siap. jadi nggak harus masuk Dapodik dulu mengganti email, enggak. Nah, yang terakhir setuju dengan Pak Yogi tadi mungkin kita butuh untuk yang SIM PKB karena itu di bawah, maksudnya di teman-teman saya ini banyak pertanyaan yang sampai hari ini pun mereka tuh nggak tahu SIM PKB itu apa gitu. Kemudian nggak pernah buka juga gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ketika saya suruh ke mungkin ketua gugusnya atau apa ya mereka males gitu. Jadi mungkin cara-caranya kalau misalnya mandiri seperti apa. Mungkin itu ya Bu Anissa. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pertanyaan selanjutnya atau langsung saja kali ya? Langsung aja Bu Anissa. dulu ya. Takut saya lupa. Oke, saya coba bantu untuk terkait dengan SIM PKB. Jadi yang pertama kita lakukan kan jelas masuk ke SIM PKB ya Bapak Ibu. Masuk ke SIM PKB ke portalnya dulu. Ini di pencarian data GTK dan registrasi akun untuk guru-guru baru pun punya. Jadi guru-guru yang masuk Dapodik di tahun 2018, 19, 20 itu punya. Langkahnya yang pertama di ini nih pencarian data GTK. Kita masuk dulu ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Pencarian data GTK, kita masukkan nama GTK-nya, provinsi mana, cari. Kalau sudah dapat, kita registrasikan. Registrasi dulu biar dapat passwordnya. Kalau sudah registrasi akun, nih udah kan, kita kan nomornya berapa tuh, tadi udah dapet, tanggal lahirnya berapa, saya bukan robot, terus register. Nah, nanti akan dapat akun dan password. Kalau sudah dapat akun dan password, jangan lupa minta gabung ke komunitas kelas atas atau kelas bawah atau MGMP. Karena apa? Itu mempermudah kita ketika kita lupa password. Bu, saya lupa passwordnya. Nah, kalau lupa password, itu apabila Bapak Ibu sudah masuk ke komunitas, misal kebetulan saya ketua komunitas, jadi di sini saya punya anggota komunitasku. Nah, di sini si ketua ini bisa meresetkan passwordnya. Kalau belum masuk ke komunitas, berarti kan masih di luar ini, nggak tahu dia masih di awan mana, itu kita nggak bisa bantu reset password. Masukkan dulu atau ke komunitas. Kita masukkan ke komunitas bisa, tapi statusnya kan baru undangan dan harus disetujui oleh orang tersebut. Nah, mau masuk aja udah nggak tahu passwordnya, gimana mau menyetujui? Ruginya di situ. Kita sebagai ketua komunitas tidak bisa membantu mereset. Harus kemana? Harus ke kabupaten. Resetnya pakai akun kabupaten. Nah, ini sampai sejauh ini saya tidak tahu di bagian kabupaten itu bagiannya siapa. Mungkin bisa nanya ya di bagian Dapodik apa nanya kalau mau ke bagian SIM PKB ke siapa ya? Mungkin ada. Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Sip. Berarti ke Pak Rahmat. Kan harus ke kabupaten, ongkos lagi gitu kan. Jadi arahkan kalau sudah diregister, segera minta masukan ke komunitas. Gimana kalau ketua komunitasnya sendiri lupa password? Ya berarti harus ke Pak Rahmat. Gitu. Nah, kalau ada yang model gini, saya ngehonor di Cilengsi, terima PNS di Jonggol, tapi saya juga lupa passwordnya apa. Jangan sekali-sekali minta dikeluarkan dulu. Kalau bisa resetkan dulu, baru dikeluarkan. Karena apa? Kalau sudah terlanjur dikeluarkan, resetnya tetap harus ke kabupaten. Nggak bisa lagi dimasukkan, karena harus disetujui ulang oleh guru tersebut. Jadi kuncinya di situ, cari dulu, registrasikan, masukkan ke komunitas. Sudah, kalau sudah masuk ke komunitas, itu aman. Begitu. Cukup penjelasannya, Bu Indri?
Bu, yang pertanyaan nomor 1 yang belum. Yang apa tuh? Tuh kan lupa kan? Yang ketika si guru tersebut sudah punya akun, terus iya. ada perubahan. Oh iya, kalau udah punya akun, dapat akun baru lagi, aktivasiin aja, kan punya 2 akun jadinya. Lumayan. Kebanyakan liar ya. Sih, kebanyakan, cuman kita nggak tahu tuh nanti yang kepake yang mana, tapi aktivasiin aja deh semuanya. Ya mau nggak mau simpan aja di komputer passwordnya gitu tuh. Ya Bu, ya. Iya, soalnya kita nggak tahu. Oh nanti pasti ada pertanyaan nih. Ketika mencari, jadi ada yang guru tipikalnya iseng kan, bukan iseng sih. Ya kadang penasaran. Kita sudah aktivasi dari tahun 2021. Terus iseng nyari di Belajar ID, nggak ketemu. Bu kok nggak ditemukan, atau Bu statusnya kok belum aktif, padahal saya udah uprek, udah pakai, udah ini. Sejauh ini jawaban saya cukup abaikan, karena tidak tahu itu yang hubungannya di mana, tapi abaikan saja. Yang penting kita sudah pakai, sudah tautkan di SIM PKB, itu insya Allah udah aman. Itu aja sih. Begitu kira-kira. Cukup mungkin ya penjelasannya. Sama-sama. Bapak Ibu yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Dari saya. Oh, mangga Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Yogi. Sebelumnya ini saya mengotak dan mencoba mencari data untuk yang kecamatan saya di Kecamatan Nanggung di datastudio.google.com. Itu sangat sulit mencari per kecamatan gitu. Apakah boleh ada trik atau tip khusus di mana bisa kita cari untuk sekolah kecamatannya? Soalnya diunduh juga itu hanya 1 halaman saja, tidak unduh semua sekolah di Kabupaten Bogor begitu. Atau bisa menggunakan NPSN seperti itu. Bu Anis? Ada nggak cara cepatnya? Pak Yogi pengguna di tombol mana? Google Studio kali ya, saya nggak terbiasa dengan Google Studio, mungkin bisa dibantu Pak Yogi untuk tipsnya. Kalau yang pengalaman sih memang begitu Pak Arif, jadi dia itu nggak ada kayak semacam filter khusus atau apa gitu, jadi itu tetap kita ngecek harus apa sih satu-satu sekolah kayak gitu. Saya pernah nginiin yang suka makmur kan, ya udah terpaksa saya cari satu-satu baru digabungin gitu. Kalau dia emang kayak gitu global 1 kabupaten semua kayak gitu. Dan bisa di download Excelnya nggak Pak Yogi? Yang semuanya download Excelnya bisa Pak. Itu tadi Pak Arif cuma 1 lembar, soalnya 1 halaman doang ya. Iya, cuma 1 halaman doang, nggak semua sekolah. Bisa sih Pak, sebentar coba ya. Bisa. Mungkin ya bisa dibantu sama Pak Yogi, nanti di-share ya di grup. Siap. Sambil nunggu Pak Yogi, mungkin ada pertanyaan lain? Pak Masudi? Ya Bu, izin bertanya Bu Anissa. Iya. Mohon maaf tadi saya gabung di tengah-tengah acara, jadi nggak menyimak dari awal, khawatir pertanyaan saya juga sudah terjawab. Jadi gini, berdasarkan pengalaman ada beberapa guru yang mutasi tempat tugas, baik itu ke luar kecamatan ataupun bahkan ke luar kabupaten. Nah, apakah akun belajar.id ini masih tetap berlaku atau memang ada batas waktu berlakunya gitu? Itu yang pertama. Jadi apakah ada batas waktu berlaku untuk akun belajar.id ini? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya berkaitan dengan mutasi tadi. Prosesnya apakah sama nanti ketika ada guru yang mutasi keluar tempat tugas, misalkan mutasi ke luar Bogor lah katakanlah itu. Nah, ketika bermasalah masih bisa diakses oleh kepala sekolah di tempat asal, apakah kepala sekolah di tempat yang baru seperti itu Bu? Itu aja mungkin pertanyaan yang saya ajukan 2 ya. Terima kasih Bu Anissa. Sama. Kayaknya kalau akses untuk ini masa berlakunya saya sendiri kurang paham Pak Masudi. Bahkan kemarin ada yang nanya, ini kan kerjasama antara Kemdikbud dengan Google ya.
mereka khawatir kalau kerjasama ini dihentikan. Lalu bagaimana dengan akun belajar kita? Nah, itu belum terjawab sampai sekarang. Saya juga kurang tahu. Kita titipkan pertanyaan itu ke Pak Kokapten. Ya, Pak Pak Anto ya, kita nitip pertanyaan bagaimana keberlangsungan akun belajar ini mau seterusnya selaginya kita pakai atau ada batas waktunya. Kita tanyakan itu, titip pertanyaan deh ke Revo. Terus yang kedua, untuk bagaimana dengan guru yang mutasi? Seandainya nanti lupa password atau gimana gitu ya, bisakah diakses oleh kepala sekolah asal atau kepala sekolah? Nah tadi kan untuk lupa password itu reset sandi ada 2 Pak Masudi, 2 macam. Satu melalui akun admin, berarti masih di kepala sekolah yang lama ya, karena pemindahan unit kerjanya kan nggak bisa di ini nih, di akun belajarnya nggak bisa kayaknya, belum ada. Yang kedua, bisa melalui yang lupa password, jadi masuknya ke email guru tersebut yang didaftarkan di Dapodik. Itu sih, kemungkinannya cuma 2 itu. Jadi insya Allah sih untuk reset password masih bisa, masih gampang diakalin dengan itu, 2 itu. Cuman ya gitu, kalau kepala sekolahnya pensiun gitu ya, udah minta akunnya dan minta passwordnya. Jadi tetap masing-masing guru pegang kalau lupa password bisa di reset sendiri. Bisa sih satu kabupaten Pak Masudi. Jadi ketika Pak Masudi lupa, saya bisa bantuin reset. Ya siap Bu. Kebetulan kepala sekolah saya juga pensiun. Oh gitu. Udah pegang akunnya. Ya. Berarti Bu untuk yang tadi kembali ke pertanyaan pertama tentang masa berlaku agak riskan juga ya untuk menyimpan data-data, katakanlah data-data pribadi, misalkan data-data ujian kalau memang khawatir kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan Rektor ini diputus, seperti itu ya Bu? Ya. Kita coba titik pertanyaan dulu ke Pak Anto. Semoga sih ini seperti akun Google biasa. Jadi selaginya kita pakai tidak ada masa berlakunya, kecuali kalau kita melanggar. Kan ada aturannya nih, ada kebijakan ketika kita diberi akun dan aktivasi itu, satu, kita tidak boleh digunakan menyimpan data yang menyalahi hak cipta. Jadi pastikan Bapak Ibu itu akun belajarnya tidak digunakan untuk menyimpan film, musik, itu jangan. Lagu-lagu gitu. Saya sempat, wah unlimited nih, awal-awal kan unlimited. Terus, wah kayaknya download drakor, masukin ke sini gitu tuh. Pas ada sosialisasi di kegiatan lainnya lagi, jangan gunakan untuk menyimpan seperti itu, karena akun akan terblokir permanen, blokirnya permanen. Jadi tidak bisa direset lagi. Wah, untung belum dipakai gitu. Jadi termasuk pokoknya yang punya hak cipta. Jadi kalau untuk data pribadi atau file-file pribadi kan anak-anak suka, kita kan kadang kalau pakai Classroom, pakai akun belajar, data kan masuknya ke sana semua. Jadi riskannya ketika kita memberi tugas, silahkan cari video dan kalian simpan linknya atau apa yang nanti otomatis kesimpan di drive kita. Itu riskan. Jadi amannya paling bentuk foto dari tugas mereka itu aman karena tidak melanggar hak kita. Itu saja sih. Siap. Terima kasih Bu Anissa. Sama-sama. Bu Anis, izin share screen yang tadi ya, coba ya, Pak Arif nih. Nah, jadi gini nih Pak Arif tadi untuk pertanyaan yang ini ya, misalkan kita mau cek satu kabupaten ya, atau enggak satu kecamatan lah ya. Jadi pertama kan udah dipilih dulu nih semuanya, Jawa Barat, itu sampai ke terakhir itu jenjangnya, misalkan kita mau SD aja nih. Nah, nanti dari sini yang di titik, nah ini, tinggal diekspor. Oh, di bagian atas ya, bukan yang bawah ya. Bagian atas di ini nih ada 10 kota kabupaten ya, ada nama kabupatennya. Oke. Titik 3-nya. Nah, ini terus ekspor itu ada pilihannya sih.
Tapi enaknya ya pakai CSV yang Excel langsung. Iya. Nah ini, udah Coba deh. tinggal di download gitu. Kalau tampilannya, Baik, dicoba. nah gini doang sih tampilannya. Nggak kelihatan. Sampai ke Kalau PSN juga nggak ada, makanya agak susah gitu. Dia cuman nama coba aja gitu. di end show dulu, ulangi lagi share screen yang hasil downloadan. Kalau di Zoom gitu harus satu jendela, nggak bisa Oh langsung ya, kelihatan. sebentar Bu. Nah, ini ya Bu, kelihatan Bu? Ya, kelihatan. Iya, dia cuma nama provinsi, kabupaten, sama nama sekolah. Yang agak susah gitu sih, nama sekolah kan kadang suka sama-sama ya. Iya. Tiap kecamatan tuh kadang suka ada yang sama gitu. Jadi ya udah nggak bisa gimana-gimana lagi gitu. Tapi lumayan sih Pak, daripada nggak bisa nyari. Bener sih. Cuman kadang penulisan SD, ada SD negeri, ada SDN, ada SD spasi N, yang suka susah nyarinya di situ. Gitu mungkin Arif ya cara ininya tadi. Baik. Ini untuk menghilangkan guru yang sudah pensiun atau yang meninggal dunia supaya tidak masuk lagi ke jumlah akun tersedia, gimana ya? Aktivasi aja Pak, nggak bisa kan dihilangkan. Soalnya kan ini hilang. data dari sana, iya. Paling Soalnya diaktifasi. Ada yang sudah meninggal 2 dan pensiun 1, tapi masih masuk ke jumlah akun yang tersedia itu. Ya, di saya juga ada. Ini yang tadi saya pakai buat reset akun kepala sekolah. Padahal kepala sekolah udah meninggal kan. Jadi aktivasi aja. Yang penting kan udah 100% weh. Mau dipakai mau enggak, yang penting udah aktivasi. Oke. Datanya dari Kemendikbud soalnya. Iya. Revo dapat data dari Kemendikbud dan perubahnya harusnya dari Kemendikbud gitu. Iya. Bukan dari Revonya gitu. Ada pertanyaan lagi? Yang lain mungkin mulai kebayang belum setelah pertemuan ini apa yang akan mau dilakukan, sudah mulai atau didirikan? Putus-putus Pak Solah suaranya. Suaranya Pak Solah. Iya, saya matiin video aja ya. Sorry. Jadi teman-teman sudah mulai kebayang belum setelah pertemuan ini apa yang harus dilakukan gitu. Jadi cakupannya adalah satu kecamatan, levelnya TK, SD, SMP, dan SMA. Gitu. Ya, jadi, di sini kita bahas teknisnya kali ya. Dan seterusnya. Biar nggak bingung habis Zoom, bingung. Terus kemudian malah blank aja, tahu-tahu udah tanggal 12 aja. Enggak kan, gitu. setelah penyampaian materi akan ada penyampaian teknis ya. Jadi nanti teknisnya, mungkin Pak Anto masih ada nggak sih? Karena ini pertanyaan mungkin sudah tidak ada, jadi bisa langsung ke teknis. Masih ada. Oke, langsung ke teknis aja kali Pak Anto. Baik, sudah selesai ini pertanyaan teman-teman. Takutnya nanti di lapangan ada yang belum paham, nanti bisa koordinasi dengan Bu Anissa atau di tim ya, di grup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan penyampaian materi dan sebagainya. Karena saya akan menyampaikan terkait dengan teknis di lapangan teman-teman seperti apa. Sudah tidak ada lagi, kita langsung ke teknis. Iya, sudah kayaknya Pak Anto, nggak ada yang bertanya lagi ya. Baik. Nah, saya izin share screen ya teman-teman ya. Mangga. Sudah terlihat teman-teman? Udah. Baik. Izinkan saya menyapa kembali yang kedua kalinya, kalau tadi hanya mengantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu, teman-teman hebat semuanya, untuk teknis di lapangan akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan supaya teman-teman ada yang lebih tahu, yang kenal di daerah teman-teman, silahkan boleh diajak. Ini mungkin teman-teman lebih hebat lagi terkait dengan materi yang dimiliki oleh teman-teman GMT. Tapi itu silahkan nanti kalau misalkan teman-teman hafal saja. Yang jelas sekarang kita akan membahas terkait dengan teknis dasar ya yang teman-teman harus tahu. Nanti ini akan saya share ke teman-teman semua di grup. Teman-teman setelah melakukan kegiatan webinar ini, tadi yang disampaikan Pak Sola, alhamdulillah sudah membuka sedikit terkait dengan teknis apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Nah, yang akan dilakukan teman-teman di lapangan, kita ini sekarang sedang mengadakan kegiatan aktivasi dan pemanfaatan akun Belajar ID secara masif di tingkat kecamatan. Ini merupakan progres lanjutan dari kegiatan kita webinar pada saat kita bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengadakan aktivasi. Alhamdulillah target meskipun tidak tercapai, tapi peningkatannya luar biasa untuk khusus akun teacher guru ya, untuk guru aktivasinya sudah lumayan meskipun masih banyak guru yang belum aktivasi bahkan sampai menautkan ke SIM PKB ya. Sehingga dibuatlah progres untuk plan B-nya, yaitu aktivasi secara masif di tingkat kecamatan. Jadi kami membentuk tim penanggung jawab aktivasi akun Belajar ID ini di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bogor ini. Sehingga hasil rapat terpilihlah teman-teman semua yang hadir pada Zoom ini atau di grup kita selaku penanggung jawab kecamatan. Kenapa kami memilih teman-teman semuanya? Salah satunya kami sudah percaya bahwa teman-teman itu sudah terbiasa koordinasi dengan stakeholder, dengan pejabat-pejabat di kecamatan dalam rangka melancarkan kegiatan ini, apalagi teman-teman didampingi oleh surat tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, mohon maaf jadi saya dan teman-teman GMT membantu merepotkan teman-teman semuanya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, kami sudah berbicara panjang lebar dengan pengawas, kemudian dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Teman-teman tinggal membawa hasil kegiatan hari ini kepada pengawas, kemudian kepada K3S. Insya Allah semuanya sudah merespon. Karena saya sudah meminta Pak Kasih Kurikulum dan Pak Sekdis untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan ini, supaya nanti kegiatan di lapangan teman-teman semuanya didukung oleh pihak pengawas dan juga K3S, baik itu moralnya, kemudian materialnya. Jadi saya menyampaikan kemarin, ketika teman-teman capek di lapangan, Pak, minimal buat beli pulsa ada, atau buat bensin ke sekolah-sekolah secara berusukan nanti ada. Nah, saya sampaikan hal itu kepada Dinas Pendidikan, supaya menguatkan teman-teman di wilayah kecamatan masing-masing. Alhamdulillah kemarin melalui Pak Usman, Haji Usman, pengawas, koordinator pengawas SD, siap mendukung, dan Pak Rosidin pun siap mendukung selaku koordinator K3S SD di Kabupaten Bogor ini. Artinya ketika kita sudah berbicara dengan Dinas Pendidikan, artinya kita teman-teman punya surat sakti. Surat sakti, apabila nanti ada kecamatan yang menolak atau tidak mau riweuh, silakan teman-teman langsung laporkan kepada saya, atau nanti langsung teman-teman laporkan kepada Dinas Pendidikan, supaya langsung yang menegur itu bukan kita, tapi langsung Dinas Pendidikan. Karena ini merupakan kemauan atau program kita yang diserahkan, yang dikelola oleh kita, tapi atas dasar inisiasi target Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yaitu 80%. Bagaimana kita akan mencapai 80% kalau memang misalkan kecamatan melalui pengawasan K3S-nya tidak mau direpotkan oleh kita. Insya Allah teman-teman tinggal menyampaikan ini saja. Insya Allah nanti teman-teman pengawasan K3S akan menerima, akan menyambut teman-teman semuanya. Tinggal teman-teman koordinasi saja, datang, ngobrol, dan buatkan jadwal gitu ya.
teman-teman semuanya, sasaran kegiatan ini adalah kita yang pertama, hasil obrolan saya, Bun Anissa, dan dengan Pak Kasih Kurikulum, yang penting sampai tanggal 12 ini adalah targetnya aktivasi dan menautkan kepada SIM PKB. Itu saja dulu. Untuk pemanfaatannya nanti mungkin Dinas Pendidikan akan membuat acara lagi di luar dari kegiatan ini. Yang penting kita aktivasi dan juga menautkan supaya presentasi kita baik secara provinsi ataupun nasional meningkat signifikan, bahkan mudah-mudahan sampai 80% akun guru, akun siswa, dan mungkin admin yang belum diaktifasi. Kita coba aktifasi oleh kita bersama-sama ya. Kemudian target tadi sudah saya sampaikan 80%. Memang waktu kita webinar, peringkat kita di nasional itu 380. Ternyata sekarang tanggal 1 Maret kemarin kita masih ada di tingkat 391 peringkatnya. Memang akun Belajar ID Kabupaten Bogor ini paling banyak dibandingkan daerah yang lain. Tapi lebih hebatnya lagi kalau misalkan tercapai 80% kita terbanyak aktivasinya, insya Allah ini menjadi prestasi yang membanggakan buat kita karena kita yang bergerak di lapangan. Tadi kata Pak Yosef, kerjasama gotong royong kita galakan kembali, sama-sama bertanggung jawab atas Dinas Pendidikan, meskipun kita yang menjadi tulang punggung atau teman-teman sebagai peluru terdepan untuk menjembatani hasilnya atau progres aktivasi di kecamatannya masing-masing. Kemudian teman-teman, ini kegiatannya adalah silahkan teman-teman, kegiatannya mau seperti apa di kecamatan masing-masing. Yang jelas kami meminta untuk menghadirkan kepala sekolah SD SMP dengan lembaga itu ada PAUD, ada PKBM. Kenapa ada PAUD dan PKBM? Karena mereka juga memiliki akun, ya, akun Belajar ID yang harus diaktifasi, ya. Kemudian hadirkan juga operator. Takutnya teman-teman yang lain misalkan ingin langsung melihat data yang memiliki akun Belajar ID, bisa langsung menghubungi operator, atau bahkan operator pun harus paham juga sehingga nanti bisa berbagi. Kemudian menghadirkan satu guru di setiap kecamatan, di setiap satu operator, satu guru. Mudah-mudahan itu bisa hadir semuanya sehingga operator dan satu guru ini bisa membantu aktivasi di sekolahnya masing-masing, ditambah dengan membantu aktivasi akun belajar yang dimiliki siswa. Jadi oleh guru-guru saja diaktifasinya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini aktivasi akan semakin meningkat. Tugas teman-teman adalah nanti menanyakan ke masing-masing sekolah bagaimana progres aktivasi di sekolahnya masing-masing. Teman-teman tinggal nanya saja. Dan nanti pengawas pun akan bertanya kepada para kepala sekolah yang ada di kecamatan tersebut. Nah, teman-teman semuanya, ini saya menggarisbawahi PAUD, SD, SMP, dan PKBM karena Dinas Pendidikan ini PAUD, SD, SMP, PKBM. Kalau SMA, SMK, KCD, kemarin sudah saya layangkan programnya ke KCD. KCD yang awalnya akan luring pertama, ternyata mungkin ada berbentur dengan PPKM sehingga ditunda dulu. Tapi sudah saya sampaikan pulang dari SKB saya ke Pak Haji untuk menyampaikan hal ini juga sama terkait dengan Dinas Pendidikan akan menargetkan 80%, tapi kalau misalkan SMA, SMK tidak punya target juga, percuma, ini tidak akan berhasil karena ini bagaimanapun juga progres harus bersama-sama, ya. Jadi ini teman-teman yang harus digarisbawahi, harus diketahui ini, meskipun kepala sekolah tidak hadir kan ada operator, ada guru yang bisa membantu. Kemudian jadwal kegiatan di kecamatan, silakan teman-teman setelah koordinasi, buatlah jadwal kecamatan, teman-teman mau mulai kapan akan mengadakan kegiatan pendampingan di kecamatannya masing-masing. Ya, silakan teman-teman rembuk, kami tidak akan mengintervensi, silakan saja, yang penting jadwalnya sampai jangan lewat tanggal 12, jangan sampai lewat tanggal 12 ya. Teman-teman tanggal 12 sudah selesai saja. Nah, misalkan nanti dibutuhkan kami untuk hadir, insya Allah karena arahan Pak Sekdis itu hadir mengingat teman, ya. Tapi saya yakin dari saya tanpa kehadiran kami pun teman-teman sudah bisa jalan. Tapi insya Allah kami di kecamatan mudah-mudahan waktunya tidak berbenturan.
Apalagi di kecamatan binaan saya yang 15 kecamatan, waktunya hanya seminggu, khawatir tidak terlayani semuanya, kami mohon maaf. Atau misalkan mungkin bisa ada yang siang, ada yang pagi, ada yang siang, misalkan setelah jam 12 atau ada yang pagi, mungkin saya bisa pagi di sini, siangnya di sini, mungkin bisa saja seperti itu. Pokoknya semua program silakan kepada teman-teman semua di PJ Kecamatan, nanti koordinasi dengan tim penanggung jawab wilayah, kemudian kalau sudah sepakat akan mulainya kapan, mudah-mudahan misalkan di hari Sabtu serentak bareng-bareng di kecamatan mana saja, silakan, itu lebih hebat lagi. Sehingga nanti tanggal 12 sudah selesai. Teman-teman jangan sampai menunggu saya tanggal 12 saja. Khawatirnya teman-teman sudah habis waktu. Kalau bisa dari sekarang emang kita waktunya mepet. Mudah-mudahan dari sekarang setelah hari ini selesai, langsung koordinasi, hanya menyambungkan saja teman-teman, karena kemarin sudah kami sampaikan dan dinas pun sudah menyampaikan kepada para pengawas dan kepala sekolah, kalau misalnya kita datang ya tinggal membuat jadwal saja sebetulnya itu. Kemudian nanti pengawas dan K3S mengundang guru dan kepala sekolah untuk hadir, baik itu SD, PAUD, ataupun SMP, seperti itu. Nah, ini tugas teman-teman di kecamatan. Yang pertama adalah koordinasi, tadi sudah saya sampaikan. Silakan koordinasi dengan pengawas. Pengawas itu yang memiliki SD, SMP, kemudian penilik itu yang memiliki PAUD dan PKBM, dan K3S tentunya yang memiliki SD juga sama, ya. Kalau pengawas SMP kan biasanya dari Korwas, nanti kami akan minta bantuan untuk ke Korwasnya melalui kasih SMP atau mungkin langsung dari Pak Sekdi saja untuk menelpon. Tapi ternyata sudah di ACC, ya. Kemudian yang keduanya koordinasi dengan setiap lembaga dan dengan bantuan pengawas. Artinya setelah teman-teman koordinasi dengan pengawas penilik dan K3S, teman-teman boleh datang langsung ke lembaga-lembaga. Misalkan saya mau ke PAUD, saya mau ke PKBM, silahkan. Tapi kalau misalkan langsung turun acara pun tidak masalah. Nah, untuk SMA dan KCD kita menunggu informasi berikutnya. Khawatir ketika kita undang ternyata KCD belum merespon. Jadi kita tunda dulu untuk SMA SMK. Mudah-mudahan sih secepatnya sudah ada informasi lagi ke saya sehingga kita bisa berbarengan nih untuk SMA SMK, gitu ya. Nah, yang keempat adalah silakan membuat rencana jadwal kegiatan pendampingan, mau kapan, teknisnya mau seperti apa, apakah mau dibuat SIP, misalkan SIP 1 dan SIP 2, karena mungkin kebanyakan, karena setiap kecamatan itu kan beda sekolahnya, beda jumlah gurunya. Kalau misalkan dikumpulkan, misalkan satu kepala sekolah, satu guru, satu operator, misalkan ada 40 sekolah, kan ada 80, ada 120. Khawatir tidak boleh PPKM, ya mangga, itu mas saya serahkan ke teknis ke teman-teman semuanya, ya. Nah, adapun untuk penanggung jawab, nah ini untuk tim aktivasi Kabupaten Bogor, teman-teman harus mengetahui juga, ini ada saya sebagai kapten, kemudian ada Pak Jenderal Abidin, sekretaris kegiatan, ada Bu Anissa dari SS Singajaya, Jonggol, ada Bu Santi Elis dari Jonggol juga, ada Pak Yogi Prasetyo dari Sukamakmur, ada Bu Dian dari Gunung Sindur, ada Bu Ratna dari Citerep, ada Bu Desidiana Jasinga, dan Pak Solah dari Cigombong. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa teman-teman khawatir teman-teman yang dari kabupaten ini tidak bisa setiap kecamatan datang karena tempat tugas teman-teman ini sangat jauh-jauh. Misalkan Bu Anissa harus ke wilayah barat kan kasihan juga. Akhirnya saya dan teman-teman membentuk teman-teman yang terdekat saja, apalagi kan ibu-ibu terbatas gitu ya gerak langkahnya. Sehingga kami membagi wilayah sesuai dengan tugas kita yang terdekat saja. Nah, ini teman-teman ya, ini wilayah 1. Wilayah 1 ini ada Tanjung Sari, ada Cariu, Jonggol, Cilengsi, Sukamakmur, dan Gunung Putri, Kelapa Nunggal. Ada 7 kecamatan, silakan teman-teman di wilayah 1 ini, teman-teman berkoordinasi dengan Bu Anissa dan Bu Santi Elis. Kapan Bu Anissa dan Bu Santi bisa datang ke Tanjung Sari atau Cariu atau Jonggol atau bagaimana teknisnya? Silakan nanti teman-teman perdalam koordinasi dengan Bu Anissa dan Bu Santi Elis. Kemudian di wilayah 2 ini ada Cibinong, Sukaraja, Cibinong, Citerep, Babakan Madang, Kemang, Tajur Halang, Bojonggede, Parung, Ciseeng, dan Gunung Sindur. Nah itu ada Pak Yogi, ada Bu Dianing, ada juga Bu Ratna. Nah silakan teman-teman yang ada di wilayah 2 ini koordinasi dengan Pak Yogi, Bu Dian, dan Bu Ratna ini. Silakan koordinasi seperti apa bagusnya, mau mulainya kapan teman-teman yang bertiga ini bisa datang ke kecamatan teman-teman masing-masing di wilayahnya. Mudah-mudahan semuanya, kalau yang sedikit mudah-mudahan
bisa semuanya kebagian ya, kecuali kita melaksanakan di satu hari kan misalkan. Tidak apa-apa, yang penting progres aktivasi berjalan ya. Kemudian di wilayah 3 ini ada Cisarua, Megabendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, Ciceruk, Taman Sari, dan Ciomas. Ini ada Pak Jenal dan Pak Solahuddin. Penanggung jawabnya wilayah ini. Jadi teman-teman silakan yang ada di wilayah 3 ini koordinasi dengan Pak Jenal dan Pak Solah seperti apa, kemudian mau kapan dan bagaimana progresnya. Ini silakan dan Pak Jenal Abidin. Nah, di wilayah 4, di wilayah terakhir, ini paling banyak, ini wilayah barat, mulai dari Dramaga, Tenjolaya, Ciampea, Pamijahan, Cibubulang, Ranca Bungur, Lewiliang, Lewi Sadeng, Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Parung Panjang, Tenjorumpin, ini ada saya dan Bu Desi Diana. Ya. Silakan teman-teman koordinasi dengan kami, dengan saya dan Bu Desi, mau kapan kegiatannya, pelaksanaannya, apakah saya perlu ke sana atau tidak. Teman-teman, saya nanti ada yang harus ditandatangani oleh teman-teman atau visum dari teman-teman ketika kami datang ke wilayahnya masing-masing. Jadi kami nanti dibekali oleh SPPD, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kami hanya minta stempel, kemudian tanda tangan saja. Untuk materi dan sebagainya kami hanya memantau saja sejauh mana progres aktivasi. Kami percaya dan yakin sumpah teman-teman akan bisa melaksanakan tugas yang hebat ini untuk aktivasi dan menautkan ke SIM PKB. Sehingga kami tidak usah menyampaikan materi lagi. Teman-teman saja yang menyampaikan materi di wilayahnya masing-masing. Kami insya Allah akan memantau, mudah-mudahan kebagian waktunya kami akan datang ke kecamatan teman-teman semuanya, karena tugas kami dari Dinas Pendidikan itu harus datang ke setiap kecamatan. Kalau misalkan melihat cakupannya sangat luas sekali, mungkin hanya beberapa kecamatan saja akan saya tengok, itu pun tidak akan kejauh ya, tapi mudah-mudahan sih inginnya semuanya, jadi kita bisa silaturahmi ya. Nah teman-teman, untuk materi ini akan saya kirim ke teman-teman, kemudian teman-teman pelajari, kemudian silakan boleh di print, ngobrol dengan Pak pengawas. Kemarin pun sudah saya kirim yang ini sama dengan pengawas, mudah-mudahan Pak koordinator pengawas tidak lupa sudah men-share semua ke grup pengawas, dan K3S juga sudah men-share ini ke grup K3S. Mudah-mudahan tidak lupa. Kalaupun misalkan lupa atau belum, ya teman-teman silakan koordinasi seperti apa dan mau kapan gitu ya untuk jadwal pelaksanaannya. Yang jelas kita masih ada waktu sampai tanggal 12 ini sekitar 10 harian lah ya. 10 harian insya Allah lah. Saya yakin target 80% ini bisa tercapai. Mungkin hanya itu dulu. Ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, mangga. Silakan. Silakan. Apa? Oh Bu Indri, mangga Bu Indri. Makasih Pak Anto. Hanya sedikit sih. Itu tadi kan cakupannya SD, kemudian SMP, PAUD, kemudian apa lagi tadi ya? PKBM ya. Lumayan luas juga ya cakupannya. Maksudnya. Iya. Nggak kebayang juga maksudnya luas sekali. Terus kemudian waktunya hanya 10 hari, sedangkan kita di sini agendanya kemarin saya sampai hari ini masih capek, kemudian si cantik, lalu sekarang akun ya, cuma maksudnya dalam waktu 10 hari ini berarti tetap ketika koordinasi dengan pengawas dan K3S, kan kalau biasanya kalau pengawas dan K3S itu seringan tuh yang di ini cuma SD aja gitu kan. Untuk yang tingkat yang lain tuh mereka kayaknya masih kurang koordinasinya, terutama dengan misalnya kayak SMP dan PKBM. Nah itu tetap harus dilibatkan atau maksudnya wajib atau gimana gitu mungkin Pak Anto. Terima kasih. Iya, kalau misalkan kita ingin aktivasi 80%, semua akun, kan akun itu ada di PAUD, ada PKBM. Kalau misalkan SD Bu, saya juga nggak pusing-pusing Bu. SD itu sudah 36% untuk hari ini. Jadi sudah mulai aman lah gitu ya. Tapi kalau memang misalkan mereka tidak dilibatkan juga, nanti aktivasi progres kita pasti di bawah itu. Nah kan ketika Ibu ngobrol dengan pengawas,
di kecamatan ada penilik ya, ada penilik nanti bisa langsung ke PKBM dan PAUD-nya. Ibu nggak usah datang ke penilik dan PAUD, sudah ada penilik kok, sudah enak ya. Kalau untuk SMP bantuan pengawas SD pun Bu insya Allah akan nyambung karena mereka kan satu korps pengawas, kemarin pun ada pengawas SMP juga gabung Bu di situ. Jadi pada saat kami rapat kemarin, pengawas SMP ada, pengawas SMP pun ada. Jadi mereka satu ini mungkinnya satu organisasi lah, organisasi pengawas. Insya Allah nanti minta bantuan dari pengawas SD saja untuk menghubungi SMP, insya Allah bisa. Dan kami akan menguatkan Bu di Dinas Pendidikan untuk ke KC SMP untuk minimal ada koordinasi juga dengan ke kita ini, itu Bu ya. Tambahan mungkin Pak. Termasuk swasta ya Pak? Iya, di bawah naungan distrik saja Bu. Tambahan mungkin Bu Indri, kalau untuk di apa? Kalau untuk di UPT nanti sekalian pengawas ada PLS juga. Kalau untuk PKBM TK dan itu bisa diatasi sih kalau saya tinggal menghubungi PLS-nya di kecamatan masing-masing ada PLS-nya ya. Yang agak sulit itu malah saya mungkin SMP sekolah-sekolah swasta nih agak repot nih. Tapi ya pasti teman-teman ketika nanti membuat jadwal misalnya hari Senin tanggal 7 berarti hari ini teman-teman harus sudah mulai bergerak, minimal hari Jumat, teman-teman punya waktu hari Jumat untuk konsultasi dengan pengawas dan K3S untuk kapan akan dilaksanakan, segera membuat surat undangannya. Itu yang paling penting. Nah itu teknisnya apakah teman-teman per gugus atau satu kecamatan karena melihat jumlah peserta ya, jumlah peserta dari setiap masing-masing kecamatannya. Itu mungkin ya teman-teman ya. Itu mungkin Bu Indri itu ya. Makasih ya. Ke mana? Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ada yang mau tanyakan? Oh iya Pak, makasih waktunya. Ini Pak, ada sedikit temuan. Misalkan kayak gini nih, ada guru yang sudah aktivasi, tapi ketika dicek di belajar ID-nya statusnya belum aktif, itu bagaimana Pak? Apa diabaikan atau seperti apa? Kalau sudah diaktifasi Pak, kemudian kita di belajar ID, harusnya sudah aktif juga Pak. Harusnya ya, harusnya. Tapi nanti coba diabaikan, koordinasi lagi Pak. Misalkan nanti beberapa hari ini dicek kembali seperti apa progresnya, apakah masih aktif atau tidak, gitu ya. Kalau karena ada satu juga yang nanya ke saya hal seperti itu, tapi sekarang sudah aktif Pak. Ada yang Jabri, ada yang nanya seperti itu kemarin, tapi sekarang sudah aktif. Karena diabaikan saja Pak seperti itu. Mungkin belum terupload atau seperti apa, tapi biasanya harusnya ketika sudah aktif dicek kembali ya sudah aktif Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Soalnya kan kemarin katanya dia mengaktifkan langsung menautkan dari SIM PKB-nya. Jadi waktu mengaktifkan itu lewat tautkan SIM PKB yang di dashboard SIM PKB-nya tersebut. Oh, jadi tidak aktifasi dulu tapi langsung gitu ya? Jadi ketika berarti kan statusnya udah aktif tuh Pak, secara email kan sudah aktif tuh. Cuma di status ketika dicek di belajar ID-nya itu yang bersangkutan belum aktif. Oh. Ketika mau diaktifasi lagi nggak bisa kan, udah ganti password juga. Iya. Ya mudah-mudahan bisa nanti Pak kita coba ya, kita cek lagi Pak. Iya. Terima kasih Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi terkait teknis, tapi teman-teman sudah mulai ya ke pengawas ya, ke K3S. Nanti teman-teman akan ada surat lagi penguatan dari Dinas Pendidikan, surat tugas buat kita. Kalau itu kan surat perintah yang sudah kita dapatkan. Nanti insya Allah kalau misalkan tidak Jumat Senin, surat tugas itu akan meluncur dari Dinas Pendidikan. Intinya kita sebagai petugas PJ di kecamatan masing-masing untuk punya kekuatan koordinasi dengan pengawas dan sebagainya. Kita punya kekuatan, punya power dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kalau misalkan tuh ada yang tidak setuju, tadi saya sampaikan ya, kita bisa langsung laporan ke dinas karena kita punya kekuatan power tersebut ya. Mangga yang lain untuk teknis yang jelas silakan jadwal kapan itu saya serahkan ke PJ, materinya PJ kami nanti bukan kami ongkang kaki bukan ya, bukan kami enak-enakan saja bukan ya. Jadi nanti kalau memang misalkan ada kendala teknis atau ada hal yang ingin ditanyakan, nanti kita bersama-sama di grup kita kupas bersama, mudah-mudahan ada solusi dan sebagainya.
ketika kami datang, saya berharap karena kami percaya teman-teman bisa langsung terjun. Ketika kami datang pun teman-teman sudah berjalan seperti biasanya. Kami tidak akan menyampaikan. Mungkin ketika kami datang ke sana, teman-teman pas ada pendampingan, ya kalau memang misalkan mau ngasih waktu untuk sambutan atau apalah, nanti kami menyampaikan sambutan saja. Penguatan intinya dari tim kabupaten. Tapi semuanya saya serahkan semuanya secara teknis, secara materi kepada teman-teman semuanya. Yang penting progres dari aktivasi di kecamatan masing-masing sesuai dengan harapan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ada yang lain lagi, Mangga? Pak Jenderal tambahan. Ini ada 36 yang hadir di Zoom nih. Saya khawatir ada beberapa teman-teman yang tidak terkabari informasinya harus seperti apa, kecamatan mana. Mudah-mudahan nanti di daftar hari kita bisa cek kecamatan mana yang belum bisa masuk. Kalau misalkan satu kecamatan yang terkendala saja, nanti kan akan imbasnya kepada semua progres akun belajar di Kabupaten Bogor ini. Hanya ada 25 di daftar hadir. 25 ya. Oke, Pak Anto, mungkin yang nanti kita cross check ya, yang tidak hadir itu siapa, nanti baru kita hubungin kecamatan tersebut, kita informasikan lagi. Kalau enggak, mungkin yang kecamatan itu harus kita datangi ke Pak Anto. Jonggol sendiri nggak ada. Ya ada Bu Anissa. Pakar-pakarnya Bu Anissa. Master lah. Serangan lah. Tetap kan nggak punya power. Kan ada surat sakti, Bu, tenang. Pak Anto, suratnya kapan akan keluarkan surat tugasnya ini, Pak Anto? Saya sudah korbankan, Pak, tinggal ditandatangani oleh dinas. Jadi hari Jumat, teman-teman, mudah-mudahan suratnya udah beres ya, Pak Anto. Jadi Iya. hari Jumat, ketika nyampe ke K3S sampai kecamatan, sama pengawas itu sudah bawa surat tugas itu, Pak Anto. Ya, kalau itu kan masih surat perintah untuk mengikuti hukum ya, kalau itu ya. Tapi dasarnya teman-teman pengawas dan K3S sudah tahu, oh ini orang-orang kita, gitu ya, seperti itu. Iya, karena kemarin juga udah diinformasikan ya, Pak Anto ya. Ada yang diganti nggak, Pak Jinal? Ada Pak Suheri yang dari Kelapa Nunggal 1. Dari Jumat kita mau ke dinas ini ya, Pak Anto ya? Ya, kita Bisa ke dinas. diganti gitu? Baru mau nanya, Bu. Bu Indri kayaknya ini ya. Kalau Bu ini nggak bisa diganti, Bu. Tuh Nggak kan? bisa. Enggak, kalau gitu maksudnya ini kan yang absen 25, kita tawarkan lagi. Untuk yang enggak hadir itu gimana? Apa Bu tahu Haji ya? Ari dari apa? Dari mana? Dari Bojonggede itu lagi ada kegiatan tapi sambil mengikuti kok beliau. Beliau sambil mengikuti. Terus tapi ini kan di peserta ini ada 35 teman-teman. Tadi ada 41 ya, tadi Pak Samsurija juga mohon izin. Sepertinya sih hanya beberapa aja sih Bu Nisa atau Pak Anto, paling kayak kurang lebih sekitar 6-7 orang, 7 kecamatan kayaknya yang enggak ini. Kita kan ada 9 orang nih tim kabupaten, hadir semua di sini ya, masuk semua ya. Tinggal Ratna ditambah. ya enggak ya? Ratna enggak ya? Berarti sisanya tinggal teman-teman yang PJ yang belum masuk. Ada Bu Ratna tadi saya lihat. Ada. Pak Anto, nanti kita follow aja nanti sore seperti apa, yang tidak hadir tidak apa, nanti kita hubungin langsung ke pribadinya, ke orangnya aja di kecamatan. Itu ya Pak Anto ya? Boleh, siapa? Iya. Kalau misalnya kita mepet banget, berarti yang 7 kecamatan atau berapa kecamatan itu ya narasumber aja yang hadir sana. Ada lagi teman-teman, silakan terkait teknis ataupun apa silakan. Besok berarti hari Jumat sudah harus mulai koordinasi ya Pak Anto ya? Iya. Mulai menentukan jadwal hari Senin, Selasa. Gitu. Ayo Pak Supriyadi ya Pak Anto di dia. Saya tadi Pak Arif uhunya. Ayah hadir. Arif.